Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Waris ke-40 webinar edukasi lingkungan riset internship sharing series. Yang ke-40 ini akan mempresentasikan hasil riset magang Saudari Andini Apriliani yang dilakukan di Kebun Raya Purwodadi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka Waris ke-40 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Dan waktu dan tempat saya persilakan Andini untuk mempresentasikan hasil riset magangnya. Silakan Andini. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya sehingga saya bisa mempresentasikan hasil riset saya pada Wellris ke-40 ini dengan judul Persebaran Tumbuhan Hanjali Mas Jobi di Desa Mertopuro dan Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Boleh next? Untuk pembahasan kita kali ini langsung ke latar belakang. Wilayah geografis Indonesia menjadikan adanya keberadaan keanekaragaman tumbuhan yang tinggi. Banyaknya keanekaragaman tersebut menjadi wilayah ini dihuni oleh beberapa spesies tertentu. Keanekaragaman Angiospermae, misalnya, itu mencakup 300 famili atau lebih dari 250.000 spesies. Beragamnya famili tersebut yang paling banyak ditemukan spesies rumput-rumputan atau Poaceae dengan jumlah total 7.500 spesies. Pasea memiliki keanekaragaman yang tergolong sangat tinggi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kelompok tumbuhan tersebut memiliki keanekaragaman ekosistem dan kondisi geografis yang mendukung pertumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang mendukung pertumbuhan, menciptakan segala sesuatu yang berada di dunia ini tidak sia-sia. Salah satunya dengan diciptakannya tumbuhan berbiji atau angiospermae yang beraneka jenis, morfologi, warna, dan manfaat. Semua itu salah satunya telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Menurut tafsir Al-Jazairi dalam Fatmawati 2015 Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Berasal dari kata yang tidak sia-sia, dalam tafsir ini adalah semua ciptaan Allah memiliki hikmah yang dapat dijadikan pelajaran bagi manusia. Salah satu ciptaan Allah yang memiliki potensi sehingga dapat dimanfaatkan yaitu Hanjali. Meskipun tumbuhan ini jarang dibudidayakan, namun ternyata mempunyai manfaat yang beraneka ragam. Next. Nah, untuk rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana persebaran tanaman hanjali atau Calyx lacryma jobi di Desa Martopuro dan Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, bagaimana pengaruh faktor parameter lingkungan, terutama pH tanah, kelembapan tanah, sumbu, intensitas cahaya terhadap tumbuhan jali. Untuk tujuan, yang pertama, mengetahui persebaran tanaman hanjali di Desa Martopuro dan Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, mengetahui pengaruh faktor parameter lingkungan, pH tanah, kelembapan tanah, suhu, intensitas cahaya terhadap tanaman hanjali. Next. Untuk metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplorasi dengan pengambilan sampel secara purposive sampling atau secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mewakili populasi. Dilakukan di Desa Matupuro dan Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dilakukan survei habitat tumbuhan dengan mengamati persebarannya. Nah, variabel bebas dalam penelitian ini ialah tumbuhan hanjali, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini ialah titik-titik lokasi tumbuhan, pH tanah, kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli hingga 30 Juli tahun 2024.
diadakan di kegiatan diadakan di wilayah Desa Martopuro dan Kertosari, Kabupaten Pasuruan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah soil tester, luxmeter, termometer, handphone, peta Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah tanaman hanjali sendiri. Penentuan lokasi pengamatan ini diperoleh dari studi pendahuluan dan diperoleh dari sumber informan yang mengetahui daerah pengamatan. Metode yang digunakan ialah metode jelajah dengan menyusuri daerah aliran sungai serta persawahan Desa Martopuro dan Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Persiapan selanjutnya dengan pembuatan peta menggunakan QGIS yang nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi Avanza Maps. Pengambilan data dilakukan berdasarkan penentuan titik lokasi yang telah ditetapkan, kemudian dianalisis data tumbuhan meliputi vegetasi, kondisi tumbuhan, dan kondisi lingkungan. Kemudian untuk pengukuran faktor biotik dilakukan pada waktu yang sama yaitu pada pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Faktor abiotik yang diukur meliputi pH tanah, kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya. pH dan kelembapan tanah diukur menggunakan soil tester dengan cara ditancapkan sampai batas alat yang sudah ditentukan, kemudian tekan tombol yang berada pada alat tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, step keempat, analisis data dilakukan secara deskriptif yang didapatkan dari hasil morfologi tanaman hanjali dan pengukuran faktor biotik. Disajikan juga tabel hasil penelitian, persebaran, dan gambar karakterisasi tanaman hanjali yang diamati untuk disusun pembahasan dari analisis hasil penelitian ini. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasan ada dua, yaitu persebaran tumbuhan hanjali dan pengaruh parameter lingkungan. Next. Ini ialah foto-foto Hanjali yang berada di sekitar persawahan, yaitu terdapat pada titik 1, 3, dan 7. Next. Selanjutnya, untuk Hanjali yang berada di aliran tepi sungai, terdapat pada titik lokasi 2, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Next. Nah, ini hasil persebaran Hanjali di desa Martopuro dan Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Next. Nah, dari keseruan tanaman Hanjali, ternyata di Kecamatan Purwosari, khususnya di desa tersebut, menunjukkan adanya pola pertumbuhan kelompok kecil seringkali dengan tunas atau anakan bunga buah yang sudah masak. Kondisi daun bervariasi dari hijau hingga menguning, mencerminkan variasi dalam kondisi pertumbuhan di daerah persawahan dan sepanjang daerah riparian. Keberadaan tanaman hanjali di daerah persawahan dan riparian menunjukkan adaptasi mereka terhadap habitat alami tumbuhan liar, area persawahan, dan tepian sungai yang merupakan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dapat diketahui bahwa hanjali juga ditemukan pada daerah persawahan riparian. Hal ini sesuai dengan Irawanto dan kawan-kawan tahun 2015. Hanjali dapat ditemukan di daerah lahan basah, tepian sungai, dan tergolong tumbuhan akuatik. Kondisi lingkungan yang menentukan suatu spesies dapat bertahan dan berkembang di suatu wilayah, serta memiliki persebaran hubungan erat dengan kondisi lingkungan. Untuk yang selanjutnya, ini ialah grafik pH tanah dari masing-masing titik lokasi Hanjali yang menunjukkan pH tanah ini mampu tumbuh dengan kondisi pH 4,5 sampai 8 serta memiliki kandungan hara dan makro yang rendah. Hanjali juga dapat bertahan pada pH yang lebih rendah itu karena ada aktivitas limbah industri yang berkontribusi dapat mencemari lingkungan dan mempengaruhi pH tanah. Perubahan pH dapat disebabkan oleh ketinggian tempat ataupun kondisi lingkungan yang berbeda. Selanjutnya, kelembapan tanah. Ternyata tanaman hanjali berada pada tanah dalam rentang kurang dari 50%,
yang dikategorikan dalam keadaan tanah kering dan lebih dari 50% dalam keadaan tanah yang basah. Tuban Hanzali juga memiliki keunggulan adaptif pada lahan yang kering maupun yang basah. Next. Grafik selanjutnya telah ditampilkan pada intensitas cahaya itu untuk intensitas cahaya rendah itu akan berdampak pada tumbuhan hanzali sehingga mengakibatkan mengalami pergangguan proses fotosintesis dan intensitas cahaya yang tinggi akan menyebabkan tingginya kandungan klorofil sehingga meningkatkan laju pertumbuhan tanaman tersebut. Untuk suhu, Anjali sendiri juga memiliki daya adaptasi yang cukup baik pada wilayah tropis kering dengan suhu sekitar 25 sampai 35 derajat Celcius dan pada saat pengamatan juga suhu pada rentang 33 sampai 35 derajat Celcius. Next. Untuk kesimpulan, yang pertama, persebaran didapatkan total 10 titik sampling dengan 3 titik sampling berbeda pada daerah persawahan dan 7 titik sampling Hanzali lainnya pada daerah riparian. Yang kedua, pengaruh faktor lingkungan pada tumbuhan Hanzali ternyata adaptif pada pH asam, netral dan basah, dan bertahan pada kelembapan dari yang kering hingga yang basah, serta intensitas cahaya yang bertahan pada wilayah suhu tropis 25-35 derajat Celcius. Saran untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengamati kualitas tanah seperti tekstur tanah, kepadatan tanah, dan kandungan bahan organik tanah sehingga tumbuhan ini dapat dibudidayakan sesuai dengan habitatnya dan dapat dimanfaatkan potensinya secara maksimal. Mungkin itu saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adini atas presentasinya. Hmm, Terima kasih juga sudah melakukan riset magang di KRP selama sebulan. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung di baris ke-40 ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga paparan baris kali ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.